Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, untuk membahas isu-isu pendidikan secara mendalam, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas secara mendalam mengenai Merdeka Belajar. Tujuan dari adanya video ini adalah untuk menganalisis, membahas, serta mengetahui apakah peluncuran Merdeka Belajar menjadi harapan baru atau justru menjadi tantangan baru bagi pendidikan di Indonesia saat ini. Oke, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa program Merdeka Belajar pertama kali diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2019 silam. Program ini lahir sebagai respon terhadap berbagai tantangan pendidikan Indonesia, seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas pengajaran, dan kurikulum yang terlalu padat. Merdeka Belajar ingin memberikan kebebasan bagi siswa dan juga guru untuk memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan merdeka? Dalam konteks pendidikan, merdeka itu berarti memberikan ruang bagi sekolah, guru, dan juga siswanya untuk berinovasi tanpa terlalu banyak aturan yang mengikat. Nah, Merdeka Belajar ini juga menekankan pendekatan student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang artinya siswa itu mempunyai banyak kesempatan untuk lebih aktif dalam belajar, bertanya, dan juga bereksplorasi. Lalu, apa yang menjadi tujuan peluncuran Merdeka Belajar ini? Jadi, dari beberapa artikel yang saya baca, tujuan dari adanya Merdeka Belajar ini meliputi berbagai hal. Yang pertama itu untuk memberdayakan satuan pendidikan. Tujuan ini tuh bermaksud untuk memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan siswa di masing-masing daerah. Yang kedua, untuk fokus pada pengembangan kompetensi. Tujuan ini tuh bermaksud untuk menggeser fokus dari pencapaian nilai semata ke pengembangan kompetensi siswa yang lebih holistik, seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga berkolaboratif. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya ya, bahwa banyak sekali sekolah-sekolah yang hanya berfokus pada hasil akhir dari siswa-siswinya, di mana guru ini hanya memberikan fokus kepada nilai yang diperoleh oleh siswa-siswinya saat melakukan ujian yang dilakukan setiap semesternya. Nah, tanpa kita sadari bahwa tindakan ini justru akan membuat siswa-siswi ini terus melakukan dan berupaya apapun agar bisa memperoleh nilai yang bagus, termasuk mencontek ketika ujian. Nah, tujuan selanjutnya itu untuk menumbuhkan budaya belajar yang menyenangkan. Tujuan ini bermaksud untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang berlangsung, baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah untuk meningkatkan kualitas guru. Kurikulum Merdeka ini sangat memberikan dukungan yang lebih baik bagi guru-guru dalam pengembangan profesionalisme mereka. Melalui apa? Melalui pelatihan-pelatihan kompetensi yang sudah disediakan. Dan yang terakhir adalah untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Jadi, Merdeka Belajar ini tuh sengaja diluncurkan oleh kementerian untuk mempersiapkan siswa-siswi di Indonesia untuk menghadapi tantangan di era digital dan global saat ini. Nah, peluncuran kebijakan Merdeka Belajar ini tuh disambut antusiasme yang tinggi oleh berbagai kalangan. Karena itu, banyak sekali masyarakat yang berharap dengan adanya kebijakan ini dapat membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan Indonesia. Lalu, apa aja sih harapan-harapan masyarakat terhadap Merdeka Belajar ini? Yang pertama itu, harapannya dapat meningkatkan kualitas lulusan, di mana masyarakat ini berharap agar lulusan sekolah baik negeri maupun swasta dapat lebih siap menghadapi dunia kerja atau bagi yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu harapan selanjutnya itu untuk bisa memperbaiki sistem pembelajaran
di mana masyarakat ini berharap agar pembelajaran yang ada di sekolah ini bisa menjadi lebih menarik, relevan, dan juga bermakna bagi siswa-siswinya. Yang ketiga itu ada untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan, di mana masyarakat itu sangat berharap kebijakan yang diluncurkan ini atau Merdeka Belajar ini dapat mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah swasta, negeri, atau yang di perkotaan dan juga di pedesaan. Dan yang terakhir adalah untuk membudayakan inovasi. Jadi masyarakat saat ini tuh banyak sekali yang berharap agar kebijakan ini dapat mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan. Nah, Merdeka Belajar tentunya memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah persamaan dalam sinkronisasi. Nah, kurikulum Merdeka yang diterapkan memungkinkan sekolah untuk tidak terlalu fokus pada target hafalan atau penguasaan teori semata, melainkan lebih fokus pada keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Guru-guru di seluruh Indonesia ini, terutama mereka yang bergabung pada program guru penggerak, merasa manfaat nyata. Nah, para guru ini didorong untuk menetapkan metode pengajaran kreatif dan inovatif sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa-siswinya. Ini penting terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil yang mungkin memiliki tantangan tersendiri dalam hal fasilitas dan juga akses. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai harapan peluncuran Merdeka Belajar ini. Jadi apa aja sih harapan baru dari adanya Merdeka Belajar ini? Yang pertama itu mengenai fleksibilitas dalam kurikulum Merdeka yang menjadi harapan baru bagi guru dan siswa. Nah, kurikulum Merdeka ini hadir dengan membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah kutukan yang diberikan kepada satuan pendidikan, guru, dan juga siswa. Nah, fleksibilitas ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, relevan, dan terfokus pada siswanya. Nah, bagaimana sih kurikulum Merdeka ini dapat memberikan harapan baru bagi guru dan siswanya? Nah, kurikulum Merdeka ini memberikan harapan baru bagi guru melalui beberapa hal. Yang pertama, melalui kreativitas tanpa batas. Jadi, guru di kurikulum Merdeka ini atau Merdeka Belajar ini memiliki keleluasaan untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan minat dan bakat siswa-siswinya. Hal ini memungkinkan guru untuk keluar dari rutinitas pembelajaran yang monoton dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Jadi semuanya tuh nggak berfokus pada guru aja, nggak cuma guru yang mengajar, tapi juga keaktifan dan kekreatifan siswa saat kelas berlangsung. Terus ada juga harapannya mengenai pengembangan profesionalisme guru. Jadi kurikulum Merdeka ini mendorong guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya. Dengan adanya hal tersebut, guru dapat memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Lalu ada motivasi yang tinggi, di mana adanya otonomi dalam merancang pembelajaran dapat meningkatkan motivasi kerja guru. Guru merasa lebih dihargai dan memiliki peran yang lebih besar dalam keberhasilan siswanya. Selanjutnya ada fokus pada pengembangan karakter. Jadi di Merdeka Belajar ini guru dapat lebih fokus dalam mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selain fleksibilitas milik guru, tapi siswa juga punya fleksibilitas dalam Merdeka Belajar ini, seperti pembelajaran yang lebih menyenangkan, karena kurikulum Merdeka ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu pengembangan potensi diri, siswa juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Dengan adanya hal ini, siswa itu bisa memilih mata pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga dia bisa fokus pada bidang yang mereka minati masing-masing gitu. Selanjutnya ada persiapan menghadapi dunia kerja. Nah, kurikulum Merdeka ini memang sengaja dirancang untuk mempersiapkan siswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja yang dinamis. Dengan adanya proyek-proyek pembelajaran yang relevan dengan dunia nyata, siswa dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Nah, selanjutnya ada pembelajaran yang lebih bermakna.
Jadi siswa dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Lalu ada beberapa contoh penerapan fleksibilitas dalam kurikulum merdeka yang saya dapati. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek. Jadi siswa di sini dapat belajar dengan cara mengerjakan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada pembelajaran tematik, di mana materi pembelajaran dapat diintegrasikan dengan tema-tema yang menarik bagi siswa-siswinya. Selanjutnya ada pembelajaran mandiri, di mana siswa ini dapat belajar dengan kecepatan masing-masing dan memilih sumber belajar yang beragam. Jadi semua itu dibebaskan kepada siswa-siswinya. Sekarang kita akan membahas mengenai pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini juga harapan baru tentang peningkatan motivasi dan hasil belajar. Nah, mengapa sih belajar yang berpusat pada siswa ini menjadi harapan baru di program Merdeka Belajar ini? Sebelum penerapan kurikulum merdeka ini, sistem pembelajaran siswa kan berpusat pada guru saja kan. Nah, sehingga menciptakan pembelajaran yang monoton, juga memaksa siswa-siswi untuk menghafal semua pembelajaran yang diberikan tanpa adanya keterbukaan diskusi aktif di dalamnya. Jadi tuh kayaknya bersifat tuh nggak efektif loh, karena siswa cuma duduk, mendengarkan, lalu menghafal untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Sehingga kurikulum merdeka ini diluncurkan agar fokus pembelajarannya itu ada di siswanya. Lalu pembelajaran yang berpusat pada siswa ini menjadi paradigma pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya menerima secara pasif, tetapi aktif terlibat dalam kegiatan belajar, membangun pengetahuan sendiri, dan juga menghubungkannya dengan informasi-informasi kehidupan nyata. Lalu bagaimana pendekatan ini meningkatkan motivasi belajar siswanya? Yang pertama itu karena adanya relevansi, di mana materi pembelajaran yang dirancang ini sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Hal ini tuh akan membuat siswa merasa bahwa materi tersebut relevan dengan kehidupan nyata mereka. Jadi mereka tuh punya motivasi untuk belajar karena sesuai dan menarik gitu. Selanjutnya ada pendekatan otonomi. Jadi siswa ini tuh diberikan kebebasan untuk memilih tugas, strategi belajar, dan juga sumber belajarnya. Hal ini membuat siswa merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka sendiri dan meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Yang selanjutnya ada kolaborasi, di mana pembelajaran yang melibatkan kerjasama antara siswa akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka bekerja sama dengan teman-teman mereka. Selanjutnya, umpan balik yang konstruktif. Guru memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif, sehingga siswa dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta bagaimana cara meningkatkannya. Jadi kalau misalnya guru nih udah ngasih tahu kekuatan dan kelemahan dari siswa tersebut pasti memiliki motivasi untuk bisa mengatasi masalah-masalah kelemahan itu dan menguasai kekuatan-kekuatan yang sudah ada di dalam dirinya. Lalu bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan hasil belajar siswanya? Nah, kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama itu pemahaman yang lebih mendalam, di mana dengan terlibat aktif dalam proses pembelajaran, siswa akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajaran. Lalu keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan juga memecahkan masalah. Selanjutnya, keterampilan sosial. Melalui kerjasama dengan teman sebaya, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kolaborasi, dan juga kepemimpinan. Dan yang terakhir itu motivasi belajar yang tinggi. Nah, siswa ini yang merasakan termotivasi untuk belajar akan lebih mudah mencapai hasil belajar. Nah, jadi keempat aspek ini menjadi pendekatan utama untuk meningkatkan hasil belajar versi Merdeka Belajar. Lalu selanjutnya, harapan baru tentang pengembangan karakter dalam Merdeka Belajar. Jadi harapan baru di Merdeka Belajar ini yaitu pengembangan karakter. Karena Merdeka Belajar ini tidak hanya fokus pada peningkatan kognitif siswa saja, tetapi juga memiliki tekanan pada pembentukan karakter siswa yang lebih baik.
Nah, konsep ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang dihasilkan dari sistem pendidikan di Indonesia. Lalu bagaimana mereka belajar ini membentuk karakter siswa? Nah, banyak sekali program yang dilakukan Merdeka Belajar untuk dapat membentuk karakter siswa. Nah, programnya apa aja sih? Kayak yang pertama itu ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu di sini tuh menekankan 3 aspek, yaitu karakteristik kolaborasi, tanggung jawab, dan juga kreativitas. Lalu pembelajaran tematik. Di sini menekankan 3 karakteristik, yaitu karakteristik relevansi, kritis, dan juga empati. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. Karakteristik yang muncul di sini tuh ada disiplin, inisiatif, dan juga kepercayaan diri. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler, di mana karakter yang tercipta di sini adalah tentang minat dan bakat, lalu karakter dari organisasi-organisasi yang mereka pilih. Yang kelima ada asesmen holistik, di mana karakteristik yang tercipta di sini yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan serta pertumbuhan. Nah, harapan baru yang tercipta dari adanya program Merdeka Belajar ini tuh seakan-akan memberikan kehidupan baru bagi masyarakat. Bayangan-bayangan indah ini tuh juga memberikan harapan yang tinggi bagi masyarakat tentang dunia pendidikan. Namun, nyatanya tidak semudah itu, karena sebenarnya masih banyak sekali tantangan yang dialami oleh negara ini. Lalu apa saja sih tantangan dan implementasi Merdeka Belajar? Mari kita bahas. Oke, setiap perubahan besar itu tentu saja akan menghadapi tantangan. Begitu juga dengan Merdeka Belajar. Nah, tantangan terbesar adalah kesenjangan akses dan juga kualitas pendidikan di Indonesia. Di beberapa daerah masih banyak sekali sekolah-sekolah yang merasakan kekurangan fasilitas dasar. Bahkan tidak memiliki koneksi internet yang stabil untuk mengakses materi. Selain itu, implementasi program ini membutuhkan dukungan dana yang sangat signifikan. JPPI menyoroti pentingnya alokasi anggaran pendidikan yang memadai agar kebijakan ini benar-benar berdampak. Nah, menurut JPPI ini, fokus anggaran seharusnya tuh ada pada penguatan pendidikan dasar dan menengah, seperti peningkatan kesejahteraan guru, termasuk bagi guru honorer yang hingga kini masih berstatus tidak tetap. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan yang paling menonjol di negara ini, yaitu mengenai kesetaraan akses. Nah, bagaimana kesenjangan akses dapat mempengaruhi implementasi Merdeka Belajar ini? Pertama itu ada ketersediaan sumber daya. Seperti yang kita ketahui, sumber daya di Indonesia itu masih belum merata. Seperti apa saja ketidakmerataan itu melalui perangkat teknologi. Jadi sekolah di daerah perkotaan itu umumnya lebih mudah mengakses perangkat teknologi seperti komputer, internet, dan proyektor yang diperlukan untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Sementara itu di sekolah-sekolah daerah pedesaan seringkali kekurangan fasilitas ini. Jangankan proyektor untuk melakukan presentasi atau pembelajaran, internet pun kadang masih terasa susah untuk masuk. Atau kedua itu ada bahan terbuka, di mana akses terhadap buku teks, modul, dan bahan terbuka lainnya juga lebih mudah diperoleh di perkotaan, berbeda dengan di pedesaan. Untuk buku teks itu masih kategori sulit untuk didapat. Selanjutnya laboratorium. Nah, fasilitas laboratorium ini yang memadai untuk praktikum dan eksperimen lebih banyak ditemukan di sekolah-sekolah perkotaan. Di sekolah-sekolah tertinggal seperti di pedesaan itu, jangankan untuk laboratorium, kelas pun masih terbilang sangat buruk. Selanjutnya terhadap ketidaksetaraan akses kualitas guru. Nah, pendidikan dan pelatihan guru di daerah perkotaan ini aksesnya biasanya lebih baik daripada akses-akses yang diberikan pada guru pedesaan. Jadi kalau guru-guru di perkotaan itu biasanya memiliki kuota atau akses untuk melakukan meningkatkan pendidikan dan pelatihannya itu lebih banyak dibanding yang ada di desa. Selanjutnya di bagian motivasi, di mana faktor-faktor seperti beban kerja yang berat, terus gaji yang rendah, dan juga fasilitas-fasilitas yang terbatas dapat menurunkan motivasi guru di daerah pedesaan. Lanjutnya ketidaksetaraan di bagian infrastruktur.
yang meliputi jaringan internet, di mana keterbatasan akses internet di daerah pedesaan menghambat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya mengenai akses transportasi jarak yang jauh. Jarak yang jauh dan kondisi jalan yang buruk ini menyulitkan akses siswa dan guru untuk ke sekolah. Selanjutnya adalah kondisi sosial ekonomi. Di lingkup belajarnya itu biasanya kondisi rumah yang kurang mendukung itu banyak tersedia di wilayah pedesaan. Terus kurangnya dukungan orang tua dan masalah gizi dapat mempengaruhi konsentrasi dan juga motivasi belajar siswa-siswinya. Selanjutnya masalah biaya pendidikan, di mana siswa-siswi di daerah pedesaan ini seringkali menghadapi kesulitan finansial yang dapat menghambat mereka untuk melanjutkan pendidikan. Nah, dampak ketidakseimbangan akses ini tuh banyak loh, seperti kualitas pembelajaran yang akan menurun, di mana kesenjangan akses ini menyebabkan kualitas pembelajaran di daerah pedesaan menjadi tidak setara dengan daerah perkotaan. Lalu motivasi belajar siswa juga akan menurun. Siswa di daerah pedesaan ini cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih rendah karena keterbatasan fasilitas dan juga sumber dayanya. Selanjutnya ada kesenian prestasi. Nah, di mana kesenjangan akses berdampak pada prestasi belajar siswa-siswinya, di mana siswa ini yang berprestasi itu biasanya cenderung di daerah perkotaan, dan yang untuk di daerah pelosok pedesaan itu biasanya memiliki prestasi yang sedikit menurun atau rendah. Yang terakhir itu ada perluasan kesenjangan. Nah, jika tidak segera diatasi, bayangan akses dapat memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tantangan di masa depan. Kedepannya, tantangan bagi Merdeka Belajar ini masih sangat besar. Salah satunya adalah bagaimana kebijakan ini dapat menjangkau seluruh sekolah di Indonesia, termasuk di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Selain itu, perlu adanya pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap daerah mempunyai sumber daya yang memadai untuk menerapkan kebijakan ini. Nah, selain infrastruktur, dukungan terhadap guru pun masih menjadi masalah utama, di mana guru honorer dan guru-guru di daerah terpencil masih membutuhkan dukungan lebih baik dari segi kesejahteraan maupun pelatihan. Jadi, apakah Merdeka Belajar ini merupakan harapan baru atau justru menjadi tantangan baru bagi pendidikan di Indonesia? Jawabannya mungkin adalah keduanya. Karena Merdeka Belajar ini memberikan harapan baru dengan menghadirkan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa-siswinya. Namun, tantangan besar juga masih ada, terutama dalam hal pemerataan dan pengelolaan sumber dayanya. Nah, keberhasilan program ini tuh bergantung pada gotong royong semua pihak, mulai dari pemerintah, guru, siswa, hingga masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, program ini dapat menjadi pijakan awal untuk membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Oke, segitu aja pembahasan kita hari ini mengenai kurikulum Merdeka. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Saya pamit. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.